Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat. Amin. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat menyerap ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Silakan. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, presensi terlebih dahulu ya. Fitriani, Aryandra Satya Yudhistira, Bimo, Aulia Marlia, Ragil, Talia Rizkiana, Bernadictus, Airlangga Beta, Mono. Baik, alhamdulillah masuk semua ya. Oke, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin mengulang dulu materi kita berkaitan dengan pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai teks deskripsi. Di sini teman-teman, apakah ada yang belum paham? Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan sekarang. Karena apabila Bapak nanti sudah masuk ke materi selanjutnya, Bapak tidak akan kembali atau tidak akan mengulang lagi materi teks deskripsi itu. Untuk itu, apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan sekarang. Oh, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi selanjutnya. Baik, sudah paham semua ya? Oke, kalau begitu saya lanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu surat pribadi dan dinas. Oke, sebelum jauh masuk ke materi, saya yakin kalian semua di sini pernah menerima surat. Adakah di sini yang belum pernah menerima surat? Yakin belum pernah? Coba sekarang saya tanya. Kalian punya HP nggak di rumah? Punya kan? Pasti di sini punya semua kan? Kalian pernah menerima WA nggak? Kalian pernah menerima SMS nggak? Atau mungkin email, DM? Pasti pernah kan? Nah, itu semua itu merupakan surat. Tetapi itu masuknya surat pribadi. Kalau zaman dahulu, surat itu ditulis menggunakan pensil atau ballpoint di selembar kertas, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dikirim itu ke si penerima. Tetapi kalau zaman sekarang itu serba mudah. Mengirim surat itu sekarang sudah mudah sekali. Contohnya saja, sekarang mengirim pesan, mengirim surat melalui WA. Itu sangat instan, sangat cepat. Sekarang sudah modelnya elektronik. Jadi zaman sekarang itu semua sudah dimudahkan. Oke. Jadi di dalam surat ini nanti kita pelajari
bagaimana pengertiannya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana macam-macamnya, terus bagaimana kaidah kebahasaannya, apa saja strukturnya. Itu karena kita orang pendidikan, kita orang sekolah, jadi kita harus tahu semua itu. Oke. Nah, sekarang apa itu surat pribadi dan surat dinas? Oke, kita ambil yang surat pribadi terlebih dahulu. Surat pribadi. Ya. Apa itu surat pribadi? Ya, silakan siapa yang tahu apa itu surat pribadi? Silakan berpendapat. Semuanya bebas, boleh berpendapat. Oh, oke. Ini tadi habis jajan lemper di kantin, tapi masih sisa uang 10.000. Siapa yang berani menjawab atau tahu apa itu surat pribadi? Uang 10.000 ini langsung masuk ke kantong kalian semuanya. Ya, silakan Mas. Oke, kita beri aplaus dulu jawabannya si Paijo. Oke. Oh ya Mas, ini uangnya Mas. Oke, saya tidak menyalahkan, juga tidak membenarkan. Yang penting di sini itu keberanian kalian dulu yang saya bentuk di sini. Karena orang sukses itu bukan hanya soal akademik saja, tetapi juga keberanian mental kita, disiplin kita. Jadi menurut saya yang terpenting itu di sini berani dulu. Kalian berani berpendapat, kalian berani berargumen. Oke. Selanjutnya dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian surat pribadi. Surat pribadi menurut tim Kemendikbud 2017 halaman 246, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau resmi. Jadi, surat pribadi ini berkaitan dengan individu dengan individu. Contohnya, Satya dengan Ragil. Ini individu antar individu. Kalau Satya dengan sekolah, Satya dengan kantor desa, Satya dengan kecamatan, itu sudah masuknya surat dinas. Jadi surat pribadi ini surat yang dituliskan adalah untuk bukan sebagai wakil, jadi langsung, misal saya dengan Satya begitu, jadi langsung begitu ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dengan orang kedua pengirim. Oh jelas, ini tadi sudah saya singgungan di awal bahwa surat pribadi itu antara pengirim dan penerima. Jadi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Gitu. Yang kedua, surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Nah, ini terlalu panjang nih. Sebenarnya surat pribadi itu kalau sudah ada pengirim, isi dan penerima itu sudah dijadikan sebagai surat pribadi. Tetapi kalau mau ditambahkan alamat juga lebih bagus, atau ditambah sebagai pembuka surat seperti salam, assalamualaikum, halo, selamat siang. Nah seperti itu.
Kemudian yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi. Jadi seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi yang bersifat pribadi. Selanjutnya, struktur surat pribadi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 struktur surat pribadi. Yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Alamat dan tanggal surat ini biasanya ditulis di sebelah pojok kanan atas. Ini sebagai keterangan kapan dan alamat itu, kapan dan surat itu ditulis, surat ditulis. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka ini seperti assalamualaikum, selamat siang, selamat malam, atau hai, halo. Nah, seperti kata sapaan. Kemudian kalimat pembuka paragraf. Kalau kalimat pembuka paragraf ini seperti awalan. Jadi ibaratnya itu bahasa basinya lah, bahasa basi sebelum isi. Tetapi ini menurut saya nggak perlu, nggak apa-apa. Ininya dalam surat pribadi itu ada pengirim, ada isi, dan penerima itu sudah cukup dikatakan sebagai surat pribadi. Kemudian isi surat. Nah, ini yang terpenting itu isi. Jadi yang pertama tadi toh, alamat, tanggal surat, terus salam pembuka, misal Yogyakarta 3 Maret 2021. Terus salam pembuka, assalamualaikum. Nah, terus kasih isi surat, bagaimana kabarnya. Nah, begitu. Bla bla bla. Kemudian penutup surat. Nah, penutup surat ini biasanya diakhiri dengan juga salam, ya. Tidak assalamualaikum atau sampai jumpa atau kutunggu balasan suratmu. Kemudian ada nama, yang terakhir ada nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan ini merupakan nama dan tanda tangan siapa yang mengirim surat tersebut. Misalkan Satya mengirim surat tersebut, jadi di sini itu terdapat nama Satya. Oh ya, saya keliru. Tadi harusnya ada nama penerima. Nama penerima dulu. Setelah alamat dan pembuka, alamat dan tanggal surat, itu ada nama penerima. Oke, maaf ya. Jadi nama penerima itu ditujukan untuk siapa, nanti ditulis di situ. Nah, ini yang selanjutnya yaitu aspek kebahasaan surat pribadi. Jadi untuk berkomunikasi menulis surat yang baik, kita harus tahu bagaimana sih cara menulis surat yang baik, yang sopan. Nah, yaitu di sini aspek kebahasaan surat pribadi ada pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Jadi kebahasaan surat pribadi ini tidak gimana ya? Tidak begitu formal, tetapi juga pribadi sesuai bahasa yang kita gunakan kepada penerima dan pengirim. Kemudian bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Nah, saya tegaskan di sini bahwa bahasa surat pribadi itu tidak formal, tidak resmi, ibaratnya, tetapi santun. Jadi seakrab apa kita dengan teman kita harus memiliki rasa santun, rasa sopan, karena itu merupakan etika yang penting buat kita semua. Selanjutnya pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Nah, jadi jika saya misalkan ya Rohmat dengan Ragil, ini keduanya sudah saling akrab, kalau ketemu suka tunyul-tunyulan. Nah, ini biasanya mereka mengirim surat itu menggunakan bahasa mereka, jadi menggunakan bahasa akrabnya mereka. Jadi ya tergantung si penerima. Kalau misalkan kamu kepada orang yang belum begitu kenal, pasti agak canggung begitu kan. Nah, beda kalau sudah akrab, intinya begitu.
Menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Nah, menggunakan sapaan. Sapaan itu misalkan memanggil nama, misalkan Rohmat itu, Mat, bagaimana kabar kamu? Semoga baik-baik aja ya. Di sini lagi dingin nih. Nah, begitu. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Oh ya, jelas. Kata ganti orang pertama itu apa aja sih? Kayak aku, saya. Tapi kan jarang ya kalau surat pribadi itu saya. Kata ganti orang untuk kedua untuk penerima berarti biasanya itu nama. Oke. Di sini ada yang belum paham atau ingin ditanyakan sebelum masuk ke surat dinas? Tidak ada, sudah paham semua? Oke, lanjut ke surat dinas. Pengertiannya. Oke, Bapak di sini tidak menyarankan kalian untuk mencatat, tetapi jika kalian merasa perlu, merasa ingin dicatat, silakan. Bapak tidak memaksa kalian untuk mencatat. Yang penting kalian di sini memerhatikan saya, kalian paham pada saya. Kalian paham materi ini maksudnya. Pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan bentuk kepentingan formal kedinasan menurut tim Kemendikbud 2017 halaman 248. Nah, jadi seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa surat dinas itu berhubungan dengan suatu kelembagaan. Contohnya Fitriani dengan sekolah, Fitriani dengan kepala desa, nah Fitriani dengan kantor desa, itu merupakan surat dinas. Jadi surat dinas itu intinya itu surat yang berkaitan dengan kelembagaan. Misalkan kalau dari sekolah kalian biasanya ya kalau misal mau dibagi rapot itu kan, dibagikan rapot itu biasanya ada surat dari sekolah, intinya untuk kedua orang tua kita, orang tua untuk mengambil rapot. Nah, itu merupakan surat pribadi, merupakan surat dinas. Jadi dari lembaga ke individu atau individu ke lembaga, menyangkut kelompok, itu namanya surat dinas. Jelas ya? Jelas. Selanjutnya ciri-ciri surat dinas. Nah, yang pertama berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu berisi keperluan kelembagaan atau kedinasan. Seperti tadi, ketika sekolah mengirim surat kepada orang tua atau wali siswa, ini keperluan pribadi yang bersifat resmi. Hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi juga. Nah, jadi antara lembaga dan lembaga atau lembaga dengan individu. Kalau lembaga dengan individu, contohnya tadi surat dari sekolah, kepala sekolah diturunkan atau dikirimkan kepada masing-masing wali siswa. Nah, itu kan bersifatnya dari lembaga ke individu. Kalau lembaga dengan lembaga seperti apa, Pak? Contohnya, lembaga dengan lembaga, misalkan dari dinas Pemuda dan Olahraga Yogyakarta mengirimkan surat kepada SMA Negeri 1 Yogyakarta. Nah, itu merupakan dari suatu lembaga ke lembaga. Paham ya di sini? Oke. Berkaitannya selanjutnya yaitu cirinya berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan rapat, seperti yang tadi itu loh, yang dari sekolah ke wali siswa itu undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Nah, ini menyesuaikan kondisi, intinya menyesuaikan kepada siapa kita mengirim dan untuk apa tujuannya.
Ini yang paling menonjol yaitu menggunakan bahasa baku atau resmi. Lain dengan surat pribadi. Kalau surat dinas, ini bahasanya menggunakan bahasa baku, bahasa resmi, bahasa formal, bahasa sesuai kaidah dan kebahasaan bahasa Indonesia, KBBI. Jadi di sini itu bahasanya itu bersifat resmi. Jadi tidak ada seperti yang di surat pribadi tadi tidak ada aku, kamu, itu nggak ada di sini. Semuanya bersifat resmi. Selanjutnya, macam-macam surat dinas itu ada 3, yaitu surat pemerintah, surat bisnis, dan surat sosial. Surat pemerintah merupakan suatu surat resmi yang dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Nah, jadi ini digunakan untuk pemerintah dan pemerintah, misalkan DPR satu dengan DPR lain. Nah, surat bisnis, surat utamanya dipakai oleh perusahaan dalam usaha jual beli atau perdagangan. Nah, jadi di sebuah bisnis itu biasanya ada kerjasama antara PT A dengan PT B. Nah, di sini gunakan itu surat, misalkan dari PT A besok ada kunjungan, ya, ada kunjungan dan PT B. Nah, itu kirim surat dulu, itu surat bisnis. Nah, itu namanya surat bisnis. Atau mungkin misalkan Anda semua besok kalau udah lulus terus menjadi sebuah HRD atau bangun tender, ya biasanya kalau misalkan ada proyek, misalkan proyek kita mudahkan saja proyek pembuatan meja lah. Nah, proyek pembuatan meja ini biasanya itu kan kalau misalkan besar terus gede gitu ya, proyek besar lah. Ini biasanya dari si pembuat ini biasanya mendatangkan banyak sekali dari PT A, PT B, PT C. Ini siapa yang mau membuat meja seperti ini dengan desain yang bagus, kemudian dengan bahan yang bagus dan kualitas juga yang bagus. Nah, itu dikirim itu, mengundang si pemesan meja ini buat undangan ini ke PT A, PT B, PT C. Wah, diundang, kemudian mereka datang, biasanya kalau itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum paham? Silakan ditanyakan. Tidak ada, sudah jelas semua? Oke. Untuk struktur saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang saya lompat dulu langsung ke contoh surat pribadi. Ya, contoh surat pribadi. Silakan dicermati dan dibaca. Oke, sambil dibaca saya jelaskan. Di sini tertera tanggal surat. Seperti yang tadi ada dalam struktur surat pribadi. Tanggal surat, kemudian ada salam pembuka. Ini salam semangat pelajar. Nah, itu seperti itu. Terus di sini ada penerimanya itu adalah OSI. Kemudian di sini ada isi. Terus kalimat penutup ya, istilahnya. Nah, sekian dulu, kutunggu balasanmu. Nah, itu merupakan sebuah penutup. Nah, di sini jelas sekali gamblang di sini bahwa bahasanya, struktur bahasanya di sini, kaidah kebahasanya itu tidak resmi. Jadi seperti dengan ngobrol teman sendiri. Kemudian ada pengirimnya adalah Viola ditujukan kepada Ozzy. Oke, begitu paham? Ini masih ada sisa waktu kurang lebih 5 menit. Silakan kalian gunakan untuk mencoba membuat surat. Jadi teknisnya yaitu presensi genap, silahkan menyurati si presensi ganjil, tetapi nanti itu tidak langsung dikasihkan kepada penerimanya, tapi kasihkannya ke saya. Oke? Paham di sini? Oke, kalau paham silahkan dimulai. 5 menit dari sekarang. Oke, waktu selesai. Silakan dikumpulkan tempat saya.
Oh, tidak ada yang mau mengumpulkan terlebih dahulu. Silakan kita ulas, tarik semua itu, kumpulkan ke saya. Baik, terima kasih. Ini apa yang sudah kalian kerjakan. Ini adalah pekerjaan kalian murni, dan ini sudah sampai tangan saya, ini sudah saya genggam. Tidak bisa kalian ambil atau ubah lagi, dan ini menjadi penilaian pertama kalian. Oke? Untuk itu lain kali kalau suruh mengerjakan itu kalian dengan semangat dan dengan serius ya. Oke? Waktu sudah habis dan kalian juga mau berganti jam. Saya cukupkan di sini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.